Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantika Putri Kirana. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Simpang 5. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 SMA. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai narasumber saya, yaitu Bapak Heri. Beliau merupakan perawat yang berasal dari desa Remuk. Saya ingin bertanya tentang sistem pernapasan pada manusia yang telah saya pelajari pada saat pelajaran biologi yang dibimbing oleh Bapak Robin Bimra SPB. Saya ingin bertanya Pak, apa itu sistem pernapasan pada manusia dan apa fungsi utamanya bagi tubuh kita? Sistem pernapasan pada manusia itu adalah meliputi dimulai dari pada udara masuk melalui hidung yang nanti akan disaring oleh partikel-partikel yang ada di lingkaran hidung atau hidung yang kita tersebut. Nanti udara tersebut akan masuk melalui trakea atau kerongkongan. Nanti udara tersebut juga akan melalui alveolus dan alveoli menuju ke paru-paru, sehingga di sana akan terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida yang berada di dalam darah kita. Fungsi pernapasan bagi tubuh kita itu sangatlah penting. Fungsi pernapasan bagi tubuh itu adalah fungsi pertama untuk kehidupan kita. Karena kita kalau tanpa ada pernapasan artinya kita mati, tidak hidup kan. Nah, jadi pernapasan adalah fungsi paling utama dalam kehidupan kita. Itu. Berarti pernapasan itu adalah fungsi yang paling utama dalam hidup kita. Ya. Baiklah Pak, pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana proses nafas masuk dan nafas keluar yang terjadi di dalam tubuh kita? Ya, proses nafas masuk dan proses nafas keluar ya. Kurang lebih seperti saya jelaskan yang pertama ya, dimana udara bebas ya, udara keluar masuk melalui hidung ataupun mulut, nanti akan menuju ke trakea tadi ya, atau kita sebut seperti kerongkongan, nanti akan menuju ke saluran pernapasan, dimana saluran pernapasan itu akan menuju kepada alveoli, alveolus, paru-paru. Di sanalah proses udara yang kita hirup itu akan diproses oleh tubuh. Nanti di situ akan terjadi pertukaran gas namanya. Jadi oksigen murni yang kita hirup itu akan terjadi pertukaran dengan karbon dioksida, yang nanti oksigen yang baik, yang bagus itu akan dialirkan ke seluruh darah di tubuh kita. Makanya ya pastinya untuk seluruh organ yang ada di dalam tubuh. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja organ utama yang termasuk dalam sistem pernapasan pada tubuh manusia? Kalau disebut organ utama pada pernapasan ya pastinya adalah paru-paru. Tapi semua organ dalam pernapasan itu semuanya juga berfungsi. Artinya kalau hanya paru-paru sendiri tidak bisa juga memperoleh oksigen dari luar ya secara sempurna. Artinya dari mulai hidung, mulut ya, partikel seperti bulu hidung, laring, faring, trakea ya, alveolus, bronkus. Nah, di dalam kesatuan organ itu mereka saling bekerja sama. Jadi masing-masing organ itu ada fungsinya. Kalau disebut sebagai organ yang utama dalam pernapasan ya pastinya paru-paru gitu. Baik, berarti organ yang utama dalam pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Ya. Baik Pak, menurut Bapak organ yang paling rentan terkena penyakit pada sistem pernapasan itu organ apa? Yang paling rentan terkena penyakit pada sistem pernapasan ini pertama sekali paru-paru. Karena paru-paru ini bentuknya apabila sudah masuk ke dalam paru-paru, karena bentuk paru-paru ini banyak lobus. Lobus itu artinya rongga kecil-kecil yang paling rentan sekali terhadap benda-benda asing yang dapat merusak sistem pernapasan.
Karena apabila benda-benda asing tersebut sudah mulai masuk ke lobus, maka dia akan merusak keseluruhan saluran yang ada di dalam paru-paru tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja penyakit pernapasan yang paling terjadi di Indonesia? Yang paling banyak terjadi di Indonesia itu pada penyakit saluran pernapasan, yaitu asma, ya. Karena penyakit asma itu sekaligus disebabkan oleh faktor pendukung, yang paling banyak pun disebabkan oleh faktor genetik. Jadi apabila dalam suatu lingkaran keluarga tersebut ada yang mengidap asma, pasti turunan dari keluarga tersebut akan menuruni penyakit asma. Itu salah satu yang paling banyak ditemui dari seluruh kalangan masyarakat. Terus TBC, ya, TBC juga paling banyak tuh kita temui di kalangan masyarakat, karena biasanya orang yang sakit TBC ini kurang banyak pengetahuan tentang perilaku hidup sehat. Jadi apabila ada orang yang tidak terkena penyakit TBC, jadi pola batuknya itu tidak dibekali dengan cara batuk yang baik dan benar. Jadi sembarangan ketika dia batuk, satu kali orang TBC itu batuk, jadi 1 juta bakteri yang keluar dari udara yang dia sumbatkan. Lengketlah pada kita yang sehat, sedangkan kita mungkin pada saat itu imun tubuh lagi menurun, ya. Nah, jadi kita bisa tertular oleh penyakit TBC gitu. Dan apalagi kalau musim kita sekarang lagi musim kemarau, musim panas panjang, penyakit saluran pernapasan paling rentan, ya. Ya pastinya disebabkan oleh ISPA, infeksi saluran pernapasan perut atau atas. Itu paling utama, yang paling sering ditemui pada musim kemarau, karena tingkat debu atau polusi itu sangat banyak. Nah, itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, selain merokok dan faktor lingkungan, apakah ada hubungan antara usia atau kondisi fisik seseorang dengan kesehatan sistem pernapasan? Misalnya, anak-anak atau orang tua lebih rentan mengalami masalah itu. Oh, pasti kalau pada sistem pernapasan, faktor usia itu sangat mempengaruhi. Karena apa? Karena semakin tinggi faktor umur, maka organ yang ada di tubuh kita itu semakin bekerja keras. Namanya pada sistem pernapasan, ya. Kenapa? Karena semakin tua seseorang, maka sistem pernapasannya semakin pendek, bukan semakin panjang. Apalagi seseorang itu dibarengi dengan pola hidup yang tidak sehat. Salah satunya merokok, mungkin, ya. Pola makannya yang tidak teratur, ya, dan jarang juga melakukan aktivitas olahraga. Jadi pola pernapasannya ketika dia sudah berumur usia lanjut, maka akan memperburuk sendiri sistem kerja pola pernapasannya gitu. Oke Pak, menurut Bapak, apa saja tanda-tanda awal yang mudah dikenali kalau sistem pernapasan kita mulai tidak sehat? Tanda-tanda awal yang paling mudah dikenali pada sistem pernapasan kita apabila kita mengalami pernapasan yang tidak sehat, pertama sekali adalah mudah lelah. Karena ketika kita lelah, pastinya pernapasan kita akan merasa sesak, hingga kinerja paru-paru semakin berat, ya, hingga nanti seseorang tersebut akan lebih mudah berkeringat, ya, dan lebih mudah merasakan kelelahan. Karena apa? Karena suplai oksigen yang dibutuhkan paru-paru itu berkurang, sehingga organnya paru-paru itu bekerja lebih keras untuk mendapatkan suplai oksigen yang dari luar gitu. Oke Pak, saya ingin bertanya, bagaimana pola hidup sehat yang dapat menjaga kesehatan sistem pernapasan pada tubuh? Kalau untuk pola kehidupan yang sehat, untuk
sistem pernapasan agar kita bisa bisa menikmati hidup yang sehat itu adalah dengan cara menghindari faktor risiko terhadap pernapasan. Pertama sekali jangan merokok ya. Berarti salah satunya rokok itu faktor pendukung utama yang paling banyak menyebabkan seseorang mengalami sakit pernapasan. Terus olahraga yang rutin ya, olahraga juga tidak harus berat ya, jalan-jalan seperti itu ya, jogging, tapi harus teratur tiap hari dan tidak harus berlangsung lama, tapi harus dilakukan setiap hari gitu. Jadi pola pada pernapasan kita di paru-paru akan semakin stabil, apalagi olahraga tersebut dilakukan pada pagi hari, karena pada pagi hari kondisi oksigen sangat bagus ya, tanpa ada polusi dari udara luar seperti asap, debu ya, dan lain-lain itu, hingga nantinya pola pernapasan kita semakin sehat dan hidup kita juga semakin sehat utamanya. Oke, yang terakhir Pak, apa pesan atau saran khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman sebaya saya sebagai siswa SMA agar kita bisa lebih teliti dan menjaga kesehatan sistem pernapasan sejak dini? Oke, mungkin saran saya untuk bahasa trennya Gen Z ya, agar dapat menciptakan sistem pernapasan yang sehat. Pertama sekali pola hidup yang sehat ya, dari sejak dini, apalagi untuk khususnya laki-laki ya, hindari pola hidup yang tidak sehat. Pertama sekali merokok, karena pergaulan anak saya sekarang itu, kalau apalagi cowok, kalau nggak merokok tuh nggak maco katanya ya, padahal dengan kebiasaan merokok itu sangat buruk bagi sistem pernapasan itu. Terus pola makan juga harus kita terapkan, bahwa makan makanan yang bisa memicu pernapasan tidak sehat itu juga perlu kita hindari ya. Makanan yang penuh dengan lemak, berminyak, karena itu akan dapat merangsang nantinya proses inflamasi pada saluran pernapasan seperti batuk ya, radang tenggorokan, itu nanti akan menyebabkan sistem pernapasan kita menjadi sesak. Nah, itu. Terus sarannya yang baik adalah lakukan olahraga secara teratur tadi ya. Kita harus rutin melakukan olahraga secara teratur, apalagi di pagi hari ketika oksigen lagi sejuk dan lagi bagus, tanpa ada polusi dari debu dan asap yang sudah mencemari udara segar itu. Karena kalau mau butuh oksigen murni itu beli dan mahal, jadi mumpung diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oksigen gratis yang bagus, kenapa tidak kita manfaatkan? Alhamdulillah Pak, semua penjelasan Bapak sangat jelas dan mudah dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan kesediaannya untuk jadi narasumber. Saya sangat menghargai waktu dan penjelasan Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan sukses selalu dalam pekerjaannya ya Pak. Kalau begitu saya akhiri wawancara ini. Saya tutup. Jika ada kesalahan saya ingin minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.